Di rumah Tuhan dan juga yang ada di rumah. Puji Tuhan kita bisa kembali lagi datang ke rumah Tuhan, berdoa bersama-sama yang secara onsite dan juga yang online, datang kepada Tuhan di pagi hari ini bersama-sama juga di GSJ Ebenezer melalui YouTube channelnya. Pembacaan WPD kita, waktu pribadi dengan Allah, yang kita ambil dari Alkitab Penuntun ya, selama 2 tahun Gandumas GSJA. Saat ini kita masuk pada pembacaan Matius pasal 9, pembacaan Matius pasal 9 ayat 27 sampai 34. Ayat 27 sampai 34. Ayat 27 sampai 34. Ya. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ayat 27 berkata, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Seorang bisu disembuhkan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Ayat 36, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian tersebut. Nah, Bapak Ibu, dalam pembacaan yang kita baca waktu pribadi dengan Allah, ya, pembacaan teksnya di Matius pasal 9 ini ada 3 hal yang kita pelajari. Satu, bagaimana mereka orang yang terkena sakit penyakit, yaitu buta, 2 orang yang tidak bisa melihat. Lalu Yesus diperhadapkan kepada mereka, dan yang kedua, setelah mereka disembuhkan oleh Tuhan, Yesus diperhadapkan juga dengan orang yang kena sakit bisu. Karena apa? Kerasukan setan. Tuhan Yesus mengusir setan-setan tersebut, maka orang yang kerasukan tersebut bebas dari keikatan setan, sehingga dia bisa bicara kembali dengan lancar. Dan yang ketiga, ketika Yesus mengajarkan firman Tuhan di rumah ibadah dan mempraktekkan demonstrasi kuasa Allah, banyak orang mengikuti dia, berbondong-bondong ingin melihat mujizat Tuhan dan ingin merasakan mujizat yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Sehingga Yesus juga merasa kasihan pada mereka. Dikatakan orang ini seperti tidak bergembala ya. Tuaian memang banyak untuk memberitakan Injil, tetapi pekerja sedikit saat itu. Karena Yesus berkata, mintalah kepada yang punya tuaian tersebut agar banyak pekerja untuk memberitakan Injil. Agar banyak orang untuk menyampaikan kabar baik dan mendemonstrasikan kuasa Tuhan kepada orang yang sangat membutuhkannya.
Dari pelajaran ini kita ada hal yang kita pelajari Bapak Ibu, ada bahwa kalau kita ingin mendapatkan mujizat pertolongan daripada Tuhan, ada dua hal ya, yaitu pertama kita harus tekun mencari Tuhan. Amin. Orang buta ini yang pertama diperhadapkan, dua orang buta ini dihadap pada Yesus, bukanlah orang buta yang ya memang orang buta karena ada kerjaan pada saat itu hanya bisa meminta, tetapi untuk mengalami mujizat Tuhan, dia bukan hanya menang saja. Untuk mendapatkan mujizat Tuhan, dia mencari Tuhan dengan tekun. Caranya bagaimana? Dia pasang telinga baik-baik. Mungkin matanya yang buta tidak bisa melihat, tetapi mata rohaninya dibuka untuk melihat bahwa ada Sang Juru Selamat Mesias akan datang dan akan sanggup menolong orang dan sanggup mendatangkan mujizat Allah. Dia buka matanya rohani dengan baik dan dia dengarkan, kupingnya buka lebar-lebar untuk mendengar kapan itu terjadi. Jadi dia akan banyak mendengar, datang ke rumah ibadah-ibadah atau datang pada orang-orang lain untuk melihat Sang Mesias, untuk menantikan Mesias itu datang dan menolong dia. Artinya untuk mendapatkan mujizat, orang buta ini tidak diam saja. Dia dengan tekun mencari Tuhan. Meskipun ada keterbatasan, yes, secara fisik dia nggak banyak berbuat apa-apa karena mata adalah suatu sumber penglihatan, sumber kehidupan. Kalau nggak bisa lihat, mau ngapa-apa kan susah, berat. Tetapi bukan berarti dia diam saja kalau ingin mendapatkan mujizat dari Tuhan. Dia berusaha tekun cari Tuhan. Amin. Caranya apa? Memperbanyak mendengar firman Tuhan, memperbanyak orang berbicara tentang kapan Mesias itu datang yang akan dia pasti jumpai. Bagaimana dengan kita yang sehat matanya, tapi apakah sehat mata rohaninya? Punya Alkitab untuk melihat Yesus Sang Juru Selamat. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya firman, dan firman itu adalah Allah. Sudahkah kita membaca Alkitab setiap hari? Hei, Bapak Ibu kita semua, dengan bebas kita bisa melihat Allah setiap hari melalui firman-Nya yang kita baca. Pertanyaannya, seringkah kita baca? Karena iman timbul melalui pendengaran akan firman Tuhan. Yes. Dan juga kedua, karena kita membaca ada kesempatan. Bahkan secara di zaman digital ini bukan hanya manual kita membaca kitab. Sekarang berapa banyak orang membaca kitab secara manual? Pasti semua lebih banyak secara digital. Karena ada namanya smartphone. Bisa dipakai juga selain untuk informasi media, pelajaran dan lain-lain, tapi bisa dipakai juga untuk informasi tentang firman Tuhan. Karena ada aplikasinya firman Tuhan. Bahkan kalau Bapak Ibu klik mau judul khotbah apapun ada di namanya smartphone yang diutarakan oleh Mbak Google. Jadi istilahnya untuk kita berjumpa dengan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, kita harus tekun mencari Tuhan. Caranya bagaimana? Bacalah firman Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Carilah Tuhan dengan juga berdoa. Selain membaca firman Tuhan, berdoa. Datang ke rumah Tuhan. Puji Tuhan, selama 3 tahun kita mengalami pandemi di mana keterbatasan secara face to face. Kita datang kepada orang berjumpa dilarang, kita datang ke gereja hanya dibatasi, hanya melayani Tuhan. Ya 2 tahun lebih lah kira-kira ya. Dibatasi. Betapa susahnya kita untuk mau datang. Nah sekarang ketika Tuhan sudah lewatkan masa pandemik itu, masa PPKM tersebut, sudahkah kita mencari Tuhan dengan kembali bergairah, datang ke rumah Tuhan beribadah? Tidak lagi lebih banyak mulai online, kecuali ada kesibukan atau badannya kita kena sakit penyakit. Sehingga kita hanya bisa datang pada Tuhan, beribadah, memuji hanya melalui online. Ya tidak apa-apa. Tapi selama kita Tuhan izinkan sehat, tekunlah cari Tuhan untuk kita bisa mendapatkan mujizat, pertolongan, kasih Tuhan dan suara Tuhan. Amin. Banyak hal saat ini. Jadi tidak ada alasan kita, waduh nggak bisa ke gereja, tidak bisa doa, tidak bisa memuji Tuhan, tidak bisa baca kitab suci. Semua Tuhan zaman sekarang dipermudah. Walaupun ada dua tahun lebih kita kena PPKN. Ada pembatasan datang ke rumah Tuhan beribadah. Sekarang, tapi Tuhan masih memberikan kita, para pelayan Tuhan melayani Tuhan dan kita bisa saksikan melalui media online, YouTube channel, WhatsApp dan lain-lain. Sehingga kita bisa berjumpa dengan Tuhan, bisa mendengar firman Tuhan walaupun jarak jauh.
Artinya untuk mencari Tuhan sangat mudah ketika kita mau, asalkan kita mau. Amin. Jadi kata Tuhan itu baik, Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat. Kalau orang orang yang tidak punya pandangan yang jelas, ya itu katanya, ya kan? Langit biru, langit itu biru katanya. Ada lagu-lagu anak-anak ya, semua katanya, ya karena dia tidak melihat. Nah, kalau kita mau lihat kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, kasih Tuhan, nggak perlu katanya, tapi rasakan dan alami. Caranya cari Tuhan. Bagaimana cari Tuhan? Alkitab kita baca. Amin. Baik secara manual, walaupun mungkin kita udah sangat jarang, atau secara digital, smartphone dan lain-lain. Bacalah, yang penting kita baca isinya dan kita lakukan. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Baik jarak secara langsung Bapak Ibu yang sudah datang ke rumah Tuhan pada pagi hari ini, atau melihat melalui YouTube channel GSJ Ebenezer pada pagi hari ini, kita bisa mencari Tuhan. Amin. Kalau orang yang punya keterbatasan, tapi dia mencari Tuhan dan mendapatkan mujizat Tuhan, apalagi maaf bagi kita yang sehat-sehat, baik-baik saja. Tentu kita mau mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan. Amin. Mau mengalami rasa hadirat Tuhan. Carilah Tuhan dengan tekun. Lalu bagaimana? Sang orang buta berkata, yakinkan engkau, kata Yesus, aku dapat menyembuhkan engkau. Ya, saya percaya, mereka berkata. Loh, mereka percaya. Dari mana mereka bisa mengatakan bahwa mereka percaya bahwa yang datang itu adalah Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang sanggup menyembuhkan mereka. Lalu mereka berkata, hei anak Daud, kasihilah kami. Dari mana dia tahu dapat statement pernyataan bahwa Mesias itu datang dari keturunan Daud, dan keturunan Daud itu adalah Yesus Kristus namanya, dan sedang berhadapan dengan mereka. Dan mereka kasihilah kami, hei anak Daud. Dan Yesus bertanya kembali untuk melihat iman yang mereka dengar, yang mereka ketahui. Benarkah, percayakah kamu aku dapat melakukannya? Yes, kami percaya. Itu kalau mereka tidak mencari Tuhan, gak mungkin mereka bisa berkata demikian. Amin. Mereka tidak akan bisa berkata demikian, Yesus itu ada keturunan Daud, dan mereka percaya Yesus sanggup menyembuhkan, kalau mereka tidak sering mendengar firman Tuhan. Hal yang sama bagi kita. Kita akan sulit untuk mengandalkan Tuhan kalau kita jarang baca Alkitab. Kita akan sulit mengandalkan Tuhan kalau kita tidak pernah berjumpa mencari Tuhan. Berdoa, bersekutu, dan membaca kitab. Pasti akan sangat jarang untuk mengandalkan Tuhan. Mungkin akan sering, benarkah Tuhan itu ada? Terkadang kita yang sudah merasakan kasih Tuhan, sudah merasakan mujizat Tuhan, tetapi ketika diperhadapkan masalah, kadang kita bertanya, benarkah Tuhan itu hadir? Kadang-kadang kita meragukan, hei, lupa kebaikan Tuhan yang lalu-lalu. Kalau saat ini Tuhan izinkan kita mengalami kehilangan, ya pasti ada maksud Tuhan. Amin. Tapi ingat, semua selalu ada hal yang berseberangan kontradiktif yang terjadi dari kita. Ketika kita mengalami sukacita, ada saatnya kita mengalami duka cita. Ada saatnya kita mengalami diizinkan Tuhan mendapatkan sesuatu. Ada saatnya Tuhan izin kita kehilangan sesuatu. Betul? Dalam hidup ini selalu kontradiktif yang diperhadapkan dalam hidup kita. Enggak selamanya kita akan sukacita mendapatkan berkat mujizat besar dari Tuhan. Yes, puji Tuhan ketika Tuhan izinkan mengalami. Tapi ketika Tuhan izinkan kita kehilangan, masih adakah kita mencari Tuhan? Sehingga kita mengalami mujizat Tuhan. Amin. Yang dilakukan orang buta adalah dia tekun mencari Tuhan. Lalu dia menyerahkan kepada Tuhan. Yes, dia beriman. Nah, beriman bukan hanya percaya, tapi ada tindakan yang harus dilakukan. Seorang gembala sidang yang bernama Pastor Hawk Ministry yang mengembalakan banyak orang di gereja besar di Amerika, dia berkata tentang hal iman. Iman merupakan suatu tindakan percaya dan penyangkalan diri. Perhatikan, iman merupakan suatu tindakan percaya dan penyangkalan diri. Sehingga orang tidak lagi mengandalkan kebijaksanaan atau kepintarannya ya, dan kekuatannya atau jabatan hartanya sendiri,
tetapi melekatkan diri pada kuasa dan perkataan dari Tuhan yang ia percayai. Wow, itu baru melangkah dengan iman. Benar-benar 100% andalkan Tuhan. Yang dilakukan orang buta maupun orang bisu juga demikian. Orang bisu ini bukan karena sakit penyakit fisik yang bisu tidak bisa berbicara karena lahir atau ada kecelakaan, tetapi akibat kerasukan setan. Bapak Ibu pernah melihat orang kerasukan setan? Pernah, ya orang ibu-ibu yang sana, Bapak mungkin hal-hal okultisme ya, itu udah biasa ya melihat ya, karena hal-hal yang nggak masuk akal terjadi. Yes, setan juga bisa mendemonstrasikan kehebatannya, bukan hanya Tuhan saja. Setan itu bisa, karena setan itu raja penipu. Dia bisa mendemonstrasikan hal yang nggak masuk akal. Ya, sehingga ketika Yesus datang menyembuhkan, iman yang sama didapati orang buta kepada orang bisu. Iman yang sama Yesus dapatkan. Maka Yesus melakukan kuasa Tuhan. Dia usir setan tersebut dan orang itu bebas bisa bicara kembali kepada Tuhan. Bisa berkomunikasi, hal yang sangat menyenangkan, bisa berbicara. Berbicara terutama berbicara kepada Tuhan, berbicara kepada pasangan hidup kita, bicara kepada teman komunitas, juga teman dan lain-lain. Sehingga kita bisa berinteraksi dan bisa bertumbuh dan bisa saling memahami ketika kita berbicara, saling mengungkapkan perasaan kita, saling mengungkapkan pergumulan kita, disitulah kita bisa saling mendoakan. Amin. Kerasukan setan. Saya sering melihat, bahkan juga pernah melayani, melepaskan orang dari kerasukan setan. Dan itu nggak butuh waktunya, nggak sebentar Bapak. Dalam nama Yesus berdoa enggak. Cuma tangking dalam nama Yesus, enggak. Perlu waktu berjam. Kadang harus baca Alkitab, nyanyi, tiba-tiba sadar. Kita doakan lagi. Kembali lagi bangku orang ini meraung-raung karena kerasukan setan dengan demonstrasikan keanehan-keanehan yang dia perbuat. Dan itu berapa jam? Perlu ekstra. Kita melepaskan orang dari kerasukan setan itu. Memang orang yang kerasukan setan itu sangat menderita. Bukan hanya dia nggak sadar diri, tapi dia juga sakit tubuh. Dia bisa geplak sana, geplak sini, bisa kesana ke sini, bisa nabrak sana, nabrak sini, karena nggak sadar. Apa yang dilakukan itu? Setan sudah membutakan matanya, sudah membutakan pikirannya, sehingga dia melakukan hal-hal yang aneh, yang tidak layak yang dilakukan, justru dilakukan. Itulah pekerjaan iblis, mempermalukan manusia, mempermalukan orang lain. Tapi Tuhan datang enggak. Dia datang untuk menyelamatkan, memberikan hidup, bukan hanya hidup, tapi hidup dan berkelimpahan. Yesus dengan sadar menolong orang tersebut. Dan ketika saya sering beberapa kali kita mengalami pelepasan tersebut Bapak Ibu, di gereja Tuhan, habis doa malam ibadah, tiba-tiba ada seorang istri kerasukan dengan suara binatang yang aneh-aneh. Saya, beberapa teman, Pak Wilvin, Om Makayhatu dan lain-lain, kita berdoa tangking, saling mendoakan berapa kali, hampir jam 8, setengah 9 selesai. Kita lanjut mendoakan satu orang saja, hampir sampai jam 10. Udah melebihi jam ibadah doa. Untuk melepaskan orang tersebut, habis ibadah doa tiba-tiba dia merontak kerasukan. Kita berdoa terus. Padahal kalau setelah kita tanya, orang Kristen Bapak Ibu, gereja nggak rajin tapi gereja. Loh, kenapa orang Kristen bisa kerasukan setan? Orang yang tahu firman Tuhan, bukankah ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, di atas kayu salib Tuhan sudah membebaskan kita dari segala sakit penyakit maupun membebaskan kita dari kerasukan atau keterikatan setan. Betul. Yes, Tuhan sudah menyembuhkan, Tuhan membebaskan. Tapi ingat, Tuhan juga berkata selanjutnya, jagalah diri kita, jagalah kehidupan kekudusan kita, jagalah karakter kita. Karena iblis dengan setiap hari dia mencari celah untuk menjatuhkan orang jatuh dalam dosa. Itu maunya iblis. Enggak peduli kita rajin gereja, kita rajin melayani, dan lain-lain. Tuhan enggak peduli status rohani yang kita ada saat ini. Tapi yang iblis enggak peduli. Yang iblis peduli adalah dia ingin menjatuhkan hamba-hamba Tuhan. Ia ingin menjatuhkan setiap pelayan Tuhan. Jatuh dalam dosa setiap hari. Jadi setiap kalau dia berdoa enggak diterima Tuhan karena jatuh dalam dosa. Artinya apa? Diikat oleh iblis. Dengan apa? Kemauannya dia. Apa dia cinta uang? Yang dilakukan semua berdasarkan uang? Apakah dia lakukan karena kepintaran dia? Kalau tanpa saya ibadah enggak bisa hadir. Musik enggak berjalan. Nggak ada WL dan lain-lain, nggak ada saya, nggak ada pengkhotbah
ibadat nggak berjalan. Itu maunya iblis. Memberikan celaan untuk kita jatuh dosa dengan dosa apa? Dosa kesombongan, dosa rakus, egoisme, dan lain-lain. Sehingga banyak orang walaupun statusnya rohani, mau pendeta pun bisa juga kerasukan setan. Kerasukan apa? Keterikatan. Sampai kita sadari, ketika kita terikat dosa, lama-lama kita dibutakan. Bukan buta jasmani, tapi buta rohani. Lama-lama kita dibisukan, diam, gak mau memuji dan melayani Tuhan. Kenapa? Dibisukan secara rohani oleh iblis. Supaya kita gak bisa memuji Tuhan, supaya kita gak banyak berdoa, tapi banyak nyinyir. Banyak ingin menjatuhkan orang lain, menggosipkan orang. Itu caranya iblis. Tanpa kita sadari, iblis setiap saat ingin menjatuhkan. Tapi puji Tuhan, kalau kita ingin mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan. Yang kedua, pertama, tekunlah cari Tuhan, baca kitab dan berdoa. Yang kedua, melangkah dengan iman. Harus ada kesempatan datang gereja, datang gereja. Ada kesempatan melayani, datang melayani. Ada datang kesempatan berkomunitas, mari kita berkomunitas. Karena disitulah kita bisa iman kita bangkit dan kita bisa merasakan mujizat Tuhan. Amin. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, tapi harus dilakukan. Maka iman semakin timbul dan menyatakan kuasa Tuhan karena kita melakukan firman Tuhan. Amin. Dan yang peristiwa yang ketiga, Yesus sedih melihat orang datang mencari Tuhan karena melihat mujizatnya. Bapak Ibu, pribadi Yesus dengan mujizat Tuhan tidak bisa terpisahkan. Ketika kita memuji Yesus, nama di atas segala nama, baik di bawah bumi, di kolong bumi maupun di atas langit, nama Yesus nama yang berkuasa. Amin. Itu pribadi dia, nama dia. Dan juga pribadi yang penuh kasih, yang memberitakan Injil. Itu juga pribadi yang penuh berkuasa. Jadi bukan hanya ketika dia mendemonstrasikan yang buta bisa melihat, yang bisu bisa melihat, yang bisu bisa berbicara, yang tuli bisa mendengar. Orang hanya datang kepada Yesus seperti dukun. Karena bisa melakukan mujizat. Tapi datang kepada Yesus karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia seorang pribadi yang mengasihi kita. Seorang pribadi yang mengetahui pergumulan kita. Karena dia pernah jadi manusia 100%. Apa namanya menderita, apa namanya dicaci maki, apa namanya difitnah, apa namanya ditinggalkan, dihianati. Yesus merasakan. Karena itu dia tahu penderitaan kita sebagai manusia. Karena dia pernah jadi manusia dan merasakan penderitaan tersebut. Tapi puji Tuhan, di sisi lain dia adalah seorang Tuhan sejati 100%. Asal dikatakan, mari kepadaku semua yang letih, lelah, lesu dan beban, aku akan memberikan kelegaan padamu. Ketika kita datang kepada Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika kita datang kepada Sang pribadi, Yesus Kristus Juru Selamat, kasih-Nya akan melegakan kita. Mungkin saat itu kita belum bisa melihat mujizat Tuhan, minimal ketika datang ke Sang pribadi, memuliakan Tuhan, peace, damai, sejahtera yang melampaui akal budi akan memenuhi hati dan pikiran kita. Amin. Karena itu yang ketiga adalah mari kita datang bertumbuh pada Tuhan melalui apa? Berkomunitas. Jangan seperti seorang tidak mengembalakan. Kita semua digembalakan melalui apa? Namanya suatu organisasi, yaitu gereja. Saat ini gereja kita, Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer. Tapi puji Tuhan juga ada saudara kita, Gereja Sidang Jemaat Allah yang ada di Papua ya Bu ya. Kita itu gereja. Kita bisa bertumbuh dan digembalakan ketika kita mau bergereja. Kalau kita hanya statusnya kita Kristen tapi tidak mau bergereja, tidak mau dipergembalakan. Yesus apa berkata, kasihan seperti orang liar tidak punya Tuhan. Kerohaniannya maksudnya ini yang Tuhan katakan. Kasihan, Yesus sedih. Karena itu carilah, mintalah kepada Sang Penuai yang punya pekerjaan tersebut. Supaya kita hidup kita teratur, kerohanian kita bertumbuh. Melalui apa? Komunitas yang namanya gereja. Kalau kita bertumbuh mengembalakan di gereja juga ada namanya KKA ya, Komunitas Keluarga Allah. Kalau kita Ebenezer namanya HF,
house family, di mana kita bisa bertumbuh, ada pengembalaan dalamnya. Kita memuji, memuliakan Tuhan dan kelompok kecil. Di situ kita bisa memuji, menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan, sharing firman Tuhan, belajar bersama-sama sehingga bisa bertumbuh iman kita. Dan ketika iman kita bertumbuh, kita melangkah dengan iman. Apa sih yang nggak dapat bisa Tuhan lakukan dalam hidup kita? Amin. Yang masih jomblo, apa sih yang nggak bisa Tuhan pikirkan? Pasti Tuhan berikan jodoh. Asal carilah Tuhan lebih dahulu. Bukan cari, ingat bukan hanya kuasanya, cari dulu pribadinya. Bagi kita yang mungkin bergumul soal masa depan karena pekerjaan atau kuliah, ingat carilah Tuhan. Cari dulu sang pribadi yang penuh kasih, penuh belas kasihan. Carilah pribadi tersebut dengan tekun, dengan sengaja kita mencari Tuhan. Beribadah, membaca kitab, berdoa dan bersekutu dan bertumbuh bersama-sama di dalam suatu komunitas gereja, suatu komunitas keluarga Allah, suatu komunitas house family. Di situ kita akan bertumbuh. Amin. Tapi juga jangan kebanyakan. Wah, saya gereja hari ini saya di GSD ya, besok saya di gereja GBI. Hari ini saya di GSD, besok saya di Tiberias. Hari ini di GSD, besok di GPIB. Oh, jangan. Nanti kita banyak makanan-makanan yang berbeda. Memang tiap hari perlu menu yang berbeda ya supaya hidup. Tapi kalau kebanyakan berbeda, hati-hati, ada makanan yang sehat dan tidak sehat. Dalam suatu komunitas gereja ada ya doktrin-doktrin yang berbeda dengan kita. Ya sesuai kita. Kalau di GSD ya pasti akan sama menunya. Kesehatan firman Tuhannya pasti sama. Pengajarannya minimal gitu. Dan lebih terjamin kalau kita sering bersama-sama. Ya memang kalau kita lihat ya orangnya itu juga. Si A juga, si B ketemu juga. Di gereja ketemu dia. Di HF atau di KK ketemu dia. Di doa malam atau doa pagi ketemu dia. Ya memang gitu. Kadang-kadang gini, nggak ketemu yang lain. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita punya hati mau bertumbuh bersama-sama. Memang dengan sengaja kita harus lakukan. Supaya kita bisa mengalami kasih Tuhan dan mengalami juga kuasa Tuhan. Sehingga iman kita bertumbuh dan mengalami terobosan-terobosan. Ya, Pak Jokowi sudah mengingatkan bahwa tahun 2002 kemarin ada tahun mengerikan, tapi tahun ini tahun gelap. Tapi bagi kita sudah tidak heran. Kenapa? Alkitab sudah berkata dengan jelas, semakin hari dunia ini tidak semakin baik. Tapi bukan berarti kita akan mengalami. Kalau Tuhan izinkan nggak apa-apa, tapi kadang juga Tuhan berikan jalan keluar. Amin. Masa depan kita cerah. Sungguh ada harapan di dalam Tuhan. Amin. Yang masih jomblo masih ada kesempatan Tuhan berikan. Enggak tahu. Yang belum ada pekerjaan masih ada kesempatan Tuhan pulihkan usaha kita. Yang bergumul soal keluarga karena jauh dari Tuhan, malas ibadah. Suami istri enggak mau beribadah bersama-sama. Orang tua dan anak enggak mau beribadah bersama. Masih ada kesempatan tahun ini ketika kita tetap tekun cari Tuhan. Amin. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menolong kita. Justru yang tidak kita pikirkan itu malah Tuhan sediakan. Asal kita tekun mencari Tuhan dan melangkah dengan iman dan bertumbuh di dalam komunitas gereja supaya kita bertumbuh sehat dan kita akan menjadi berkat. Tuhan tolong kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami datang pada Tuhan mulai pembelajaran firman Tuhan. Kami ucap syukur, kami percaya selama Tuhan berbicara, selama kami mendengar dan membaca, dan kami mempraktikkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, kami masih melihat pertolongan Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin hari tidak menjadikan lebih baik. Tetapi dalam Tuhan masih ada pengharapan untuk melihat pertolongan demi pertolongan daripada Tuhan. Tuhan tolong bagi kami semua yang hadir pada pagi hari ini, kuatkan setiap iman kami, dan tolong kami untuk kami memaksakan diri untuk bertumbuh dengan melalui membaca Alkitab setiap hari, baik secara manual Alkitab atau secara digital, yaitu melalui smartphone yang kami miliki, untuk kami sengaja membaca firman Tuhan supaya kami bisa melihat Tuhan berbicara, Tuhan menegur, dan Tuhan memulihkan kerohanian kami. Dan supaya secara sengaja Tuhan tolong kami untuk terus juga beribadah, berdoa bersama-sama, berdoa secara sendiri di mana kami berada, karena kami tahu Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Ketika kami berdoa di mana saja, kami menyebut Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namamu.
Disitulah kami akan melihat kehadiran Tuhan. Disitulah kami melihat kerajaan surgawi yang penuh dengan kedamaian akan turun dalam hati kami. Dan ketika turun dalam hati kami, dan ketika kami berkata-kata, Tuhan tolonglah kami. Ketika kami minta pertolongan, Tuhan tolonglah kami. Di situ Tuhan dengan berkata, yes, jadilah sesuai imanmu. Kan pada pagi hari ini jika ada pergumulan, baik kami yang ada di rumah Tuhan, maupun juga yang ada di rumah masing-masing yang sedang mengikuti dan menyaksikan doa pagi melalui YouTube channel GSJ Ebenezer, kami mengangkat tangan pada Tuhan pada pagi hari ini dan berkata, Tuhan tolonglah kami yang tidak mampu, tolong kami yang penuh yang penuh dengan keterbatasan, tolonglah kami Tuhan yang penuh dengan persoalan yang sulit untuk menghidupkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, Roh Kudus bantulah kami untuk memberikan pencerahan dalam hidup kami, menegur kami, berbicara kepada kami, supaya kami bisa semakin terbuka pikiran kami, terbuka mata rohani kami, telinga rohani kami, mulut rohani kami, supaya kami hanya melakukan hal-hal yang menyenangkan, memuliakan nama Tuhan, yang menjadi berkat bagi banyak orang dan terlebih berkat bagi diri kami dengan menggunakan tubuh jasmani kami untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga kami bisa bertumbuh dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Mereka yang mengangkat tangan, kami berdoa, jadilah sesuai iman kami masing-masing. Jadilah sesuai imanmu Bapak Ibu yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing. Jadilah sesuai iman kita. Karena masih ada jalan terbuka bagi Tuhan, masih ada pengharapan, dan masih ada mukjizat yang Tuhan sediakan bagi kita di tengah-tengah dunia yang penuh persoalan ini. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan permasalahan, masih ada pertolongan, masih ada kasih, masih ada sukacita, dan masih ada kuasa Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati bangsa negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan pertobatan-pertobatan orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati para pemimpin negeri kami Indonesia Tuhan, mulai Bapak Presiden, Wakil, para menteri, kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW dan LT. Berkati mereka dengan kebijakan mereka yang takut akan Tuhan. Mulai kebijakan nama Tuhan dipermuliakan. Mulai kebijakan kami orang Kristen bisa bebas beribadah, memuliakan dan menjadi saksi dan menjadi terang. Terima kasih Tuhan. Biar kesejahteraan, keamanan terjadi di kota-kota di Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap gereja-gereja di Indonesia, khususnya gereja Sidang Jemaat Allah yang ada di Indonesia dan Ebenezer khususnya, di mana kami beribadah, bertumbuh, melayani Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, berkati gembala sidang, para majelis, staf pastoral, para BPH yang ada di satelit maupun di komisi. Berkati mereka untuk menjadi kesaksian, menjadi terang bagi gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer ini. Terima kasih Bapak, dan kami juga berdoa buat Kongres Komunita yang pada diadakan hari Senin tanggal 31 ini. Ya, GSJ, seluruh GSJ komunitas yang diadakan di Surabaya, biar selama acara ini berlangsung berkati dengan pertolongan, dengan kuasa daripada mujizat Tuhan dan pertolongan pada Roh Kudus juga, sehingga mereka akan merasakan sukacita, merasakan damai, dan merasakan diperbaharui rohani mereka, diperbaharui pemikiran mereka untuk menjadi kaum wanita, ibu-ibu GSJ yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami pada pagi hari. Mari kita bangkit berdiri, dan kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing, melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, Tuhan akan memberkati kami. Mari kita pulang ke rumah tangga kita masing-masing dan melanjutkan kegiatan kita sepanjang hari ini dengan pertolongan dari Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dari Roh Kudus yang akan menuntun hidup kita sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca setiap hari, dan kita akan mampu melakukan firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus sehingga kita menikmati mujizat firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari sampai Tuhan Yesus datang kedua kali akan menjemput kita semua yang percaya dan diberkati. Katakan bersama, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.